Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan channel YouTube saya Didi Junedi dalam segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan satu tema, yaitu 7 keajaiban membaca dan menulis. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan pada sahabat literasi yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, sehingga channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia literasi. Dan sahabat literasi tidak tertinggal satu video pun. Baik, sahabat literasi berbahagia, mari kita mulai kajian kita tentang 7 keajaiban membaca dan menulis. Seperti pada video-video sebelumnya, saya mengambil tema ini dari bukunya almarhum Pak Hernowo Hasim yang berjudul Mengikat Makna. Nah, dalam buku ini ada beberapa tema. Salah satunya adalah tentang 7 keajaiban membaca dan menulis. Mari kita mulai. Apa saja sebetulnya keajaiban dari membaca dan menulis ini? Yang pertama, membaca buku itu seperti atau layaknya menumbuhkan dendrit dalam otak kita. Ya, dendrit adalah salah satu komponen saraf penting di otak yang berfungsi mengalirkan dan mengaitkan informasi-informasi yang hadir di benak kita. Maka membaca buku itu sama dengan menumbuhkan sel saraf di otak kita. Dan dalam banyak penelitian disebutkan bahwa membaca buku itu mampu menghindarkan kita dari kepikunan. Jadi sahabat literasi yang ingin tetap memorinya bagus, ingatannya hebat, dan tidak mudah pikun, maka harus sering membaca buku. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca buku itu memberdayakan 2 potensi besar dalam pikiran kita. Ini ada pikiran yang sadar dan pikiran yang tidak sadar. Pikiran sadar itu akan menangkap dan merekam bagian demi bagian buku. Sementara pikiran tak sadar itu menangkap dan merekam keseluruhan dari buku yang kita baca. Nah, jadi 2 potensi ini akan terus saling bersinergi ketika kita membaca buku antara pikiran sadar dan pikiran tak sadar. Kemudian yang ketiga dari keajaiban membaca dan menulis ini adalah membaca itu sama dengan mengaktifkan learning connection. Apa itu learning connection itu? Tadi sudah disebutkan ada sel-sel saraf ya, yang di dalam tubuh kita itu, di dalam otak kita itu yang akan saling terkait. Nah, membaca buku itu sama dengan mengikatkan atau menautkan antar jaringan saraf di otak kita. Karena susunan saraf kita itu, susunan saraf otak kita itu seperti kabel ya. Kabel itu kalau tidak diurai itu akan ruwet, akan semrawut, dan tentu akan bermasalah ya. Nah, membaca buku itu sama dengan menjaring atau mengaitkan ya, mengaitkan atau mengikatkan, menautkan antara satu sel saraf otak dengan sel saraf otak lainnya. Sehingga orang yang rajin membaca bisa dipastikan sel-sel saraf otaknya atau jaringan kabel dalam otaknya itu rapi, lebih tertata ya, tidak semrawut. Bandingkan dengan orang yang nggak pernah membaca, pasti itu ruwet itu di dalam jaringan otaknya itu. Kemudian yang keempat dari keajaiban membaca ini adalah mengolah pikiran. Ya, membaca itu sama dengan mengolah pikiran. Orang yang terbiasa membaca buku itu biasanya cara berpikirnya akan runut, sistematis, kemudian lebih solutif ya. Itu termasuk ya menulis juga ya. Membaca dan menulis itu menata pikiran kita. Orang yang terbiasa membaca juga terbiasa menulis, biasanya susunan kalimatnya, kata-katanya itu akan jauh lebih
tersusun rapi, tertata, teratur. Pada saat dia berbicara pun akan lebih kelihatan sistematiknya, tidak ngawur, berbicaranya tidak asal, ngalor ngidul nggak jelas. Itu biasanya orang yang bicaranya ngawur kesana kemari itu karena tidak terbiasa untuk membaca dan tidak terbiasa untuk menulis, sehingga susunan kalimatnya asal, kemudian tidak ada hubungan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu. Oke, sahabat literasi yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, menulis ya. Keajaiban menulis itu yang pertama adalah atau ini yang kelima ya. Jadi keajaiban membaca menulis, ini poin yang kelima. Menulis itu mengalirkan kepribadian. Maksudnya bagaimana? Orang yang terbiasa menulis itu dia akan mampu mengekspresikan dirinya, akan mampu menguraikan perasaan-perasaannya, sehingga akan lebih terbaca aliran kepribadiannya. Nah, bagi kita yang mungkin punya kepribadian introvert atau juga ekstrovert, kepribadian yang senangnya sendiri atau menyendiri, atau bahkan senangnya bergaul, bersosialisasi, itu menulis akan lebih menguatkan kepribadian kita. Bagi orang yang mungkin tidak mampu mengungkapkan kalimat-kalimatnya dengan berbicara kepada orang lain, itu menulis catatan harian misalnya di buku diary itu bagian dari ekspresi atau ungkapan perasaannya, dan itu akan mengalirkan kepribadiannya. Baik, kemudian yang keenam dari keajaiban membaca dan menulis ini adalah menulis tadi menata pikiran. Menata pikiran maksudnya ya bisa disebut mengolahragakan lah, mengolahragakan pikiran. Kalau kita fisik kita butuh olahraga ya agar sehat, maka otak kita atau pikiran kita pun butuh olahraga ya, mengolah pikir, sehingga terbiasa orang itu berpikir kritis, sistematis, solutif. Itu akan terjadi kalau orang itu biasa menulis, karena menulis itu menata pikirannya, mengolah pikirannya, membuat daya kritisnya itu muncul dan sebagainya. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketujuh dari keajaiban membaca dan menulis ini adalah menulis mengenali diri. Mengenali diri artinya ketika kita menulis, terbiasa menulis, maka kita akan tahu siapa diri kita. Oh, ternyata saya itu orang yang punya kemampuan untuk mengekspresikan segala perasaan, segala pengalamannya dalam bahasa tulisan. Atau lebih mengenali diri, ternyata saya ini adalah orang yang sebetulnya punya potensi yang luar biasa, tetapi kemudian karena sebelumnya tidak pernah menulis, kita nggak tahu apa potensi diri kita. Nah, itulah sahabat literasi yang berbahagia, 7 keajaiban membaca dan menulis. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama, membaca buku itu menumbuhkan dendrit atau sel saraf di otak kita. Yang kedua, membaca buku itu memberdayakan ya, memberdayakan pikiran sadar dan tidak sadar kita. Kemudian yang ketiga, membaca buku itu mengaktifkan learning connection. Kemudian yang keempat, membaca sama dengan menata pikiran kita. Kemudian yang kelima, menulis itu mengalirkan kepribadian. Yang keenam, menulis menata pikiran. Yang ketujuh, menulis mengenali diri. Itulah 7 keajaiban membaca dan menulis yang saya ambil dari buku Pak Hernowo ya, mengikat makna tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.